Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau share tentang best practice yang sudah pernah saya lakukan dan saya buat. Judulnya adalah penggunaan media Jamboard dan metode desain sprint pada model pembelajaran blended learning tipe flip classroom dari Learning Management System dalam pembelajaran mengonstruksi teks prosedur kelas 11 RPL di SMK Telkom Sandi Putra Malang. Perkenalkan, saya guru bahasa Indonesia dari SMK Telkom Sandi Putra Malang. Nama saya Feli Fitriani Supriyadi. Kita akan ulas beberapa hal terkait best practice ini, yaitu sebagai berikut. Tujuannya adalah kita menyusun cerita praktik baik ini tujuannya agar bisa sharing ke orang lain, terutama sebagai sesama pembelajar, sesama pendidik, terkait permasalahan dalam mengatasi problematika aktivitas belajar di kesehariannya. Gambaran umumnya di kami, SMK Telkom Sandi Putra Malang, merupakan SMK yang berbasis teknologi informasi dengan jurusan RPL dan TKJ, sehingga dalam aktivitas pembelajarannya mayoritas memanfaatkan teknologi informasi dan inovasinya. Untuk tujuan yang ingin dicapai, yang pertama untuk guru tentunya menerapkan optimalisasi model, media, dan strategi pembelajaran yang inovatif, tentunya berbasis TPAJK sebagai solusi dari akar permasalahan penerapan media berbasis teknologi yang belum maksimal di sekolah kami. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, khususnya kompetensi mengonstruksi teks prosedur di kelas 11. Dan yang ketiga, untuk guru adalah mengetahui hasil kemampuan siswa dan dampak penerapan model pembelajaran tersebut dengan metode desain sprint dan media Jamboard-nya. Sedangkan untuk siswa, diharapkan siswa mampu mendeteksi, menyusun kembali, mengonstruksi, dan mengembangkan informasi pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Jadi tujuan yang ingin dicapai pada siswa ini adalah kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013. Yang kedua, mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, tentunya berbasis TPAJK. Dan ketiga, mampu mengembangkan sikap jujur, disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Persis seperti tujuan yang ada pada tujuan pembelajaran. Kemudian situasi yang terjadi adalah yang pertama, kondisi apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Yang kedua, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Ketiga, peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini. Nah, kondisi yang melatar belakangi masalah ada beberapa dasar pemikiran yang tentunya pertama adalah media pembelajaran yang terintegrasi dalam teknologi informasi dapat menjadi daya tarik yang menarik serta membangkitkan gairah belajar peserta didik. Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dijadikan media pembelajaran menyenangkan adalah teknologi informasi yang terintegrasi dengan media sosial. Nah, selama ini metode pembelajarannya yang digunakan guru kan masih monoton dan kurang inovatif. Biasanya juga hanya satu media saja, misalnya hanya PowerPoint saja atau hanya video saja. Dari media yang dikemukakan pada best practice ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan untuk siswa. Oleh sebab itu, penulis mendesain pembelajaran inovatif pada siswa dengan media Jamboard dan metode desain sprint pada model pembelajaran blended learning, tipenya adalah flip classroom dari Learning Management System dalam pembelajaran mengonstruksi teks prosedur kelas 11 di kurikulum 2013. Oke, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Ada beberapa dampak yang sangat besar nantinya dalam proses pembelajaran. Yang A, pembelajarannya akan bersifat inovatif. Yang B, dapat menerapkan model pembelajaran ini dengan media tersebut, tentunya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang C, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan menyenangkan. Yang D, pembelajaran bisa lebih terpusat pada siswa atau peserta didik yang tentunya sesuai dengan karakternya. Yang E, pendidik dapat maksimal menerapkan pembelajaran berbasis TPAJK yang terintegrasi dengan media sosial. Berikutnya, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan skenario dan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Dan terakhir adalah sebagai salah satu referensi untuk guru, terutama guru bahasa Indonesia, pada materi mengonstruksi teks prosedur kelas 11 kurikulum 2013. Berikutnya, peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini ada dua, yaitu sebagai peneliti dan sebagai pendidik. Kalau sebagai peneliti tentunya bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas selama proses pembelajaran, bisa mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang C, bisa menyusun rencana aksi yang akan digunakan untuk penerapan solusi tersebut. Dan yang terakhir adalah bisa melakukan refleksi berdasarkan aksi yang telah dipilih. Sedang sebagai pendidik,
Penulis memiliki tanggung jawab yaitu merancang perangkat pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Yang C adalah melaksanakan pembelajaran tentunya berbasis project atau project-based learning, melakukan evaluasi serta memberikan tindak lanjut berikutnya untuk siswa-siswi yang ada di kelas. Berikutnya adalah tantangan yang dihadapi. Pada best practice ini, apa saja langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan apa saja, dan pihak yang terlibat siapa saja. Yang pertama adalah tantangannya. Ada 5 tantangan yang dikemukakan. Yang pertama adalah model, metode, dan media pembelajaran ini belum pernah diterapkan sebelumnya. Yang kedua, kontrol terhadap penerapan setiap sintak model pembelajaran, karena setiap sintak model pembelajaran itu kan berbeda-beda. Guru pun juga harus paham tahapan sintak berikutnya itu apa. Jadi tantangannya adalah di sini. Yang ketiga, tantangannya adalah ketepatan durasi dalam pelaksanaannya. Tentu harapannya jangan sampai melebihi dari durasi jam pembelajaran setiap harinya. Yang keempat, motivasi belajar siswa yang perlu dibangun sejak awal, karena semua peserta didik berangkat dari motivasi belajar yang berbeda-beda. Dan kelima adalah kelancaran presentasi saat siswa menyajikan hasil diskusi kelompok. Tentunya biasanya ini bisa overtime. Nah, dari tantangan itu, langkah apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, mempersiapkan media dan bahan belajar yang lengkap, tentunya berbasis teknologi dan media sosial. Yang keempat, melakukan simulasi pembelajaran. Yang ketiga, saya gunakan setting alarm secara manual sebagai pengingat waktu agar tidak overtime. Dan yang keempat adalah memotivasi siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran, bisa memberikan ice breaking atau skenario pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak dan agar tidak jenuh. Yang kelima, mengarahkan setiap kelompok untuk menyajikan hasil presentasi, tentunya dengan tampilan yang menarik dan kreatif, misalnya dengan media Canva yang diterapkan pada skenario pembelajaran ini. Nah, siapa saja pihak yang terlibat? Tentunya penulis sekaligus sebagai pendidik. Yang kedua adalah siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah yang telah memberikan izin. Yang kelima adalah tim teknis yang membantu untuk mempersiapkan setting ruangan, alat, dan pelaksanaan. Oke, untuk bagian aksi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, strategi yang digunakan dalam prosesnya, sumber daya atau materi yang diperlukan apa saja, deskripsinya pada bagian berikut. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, guru menyiapkan perangkat pembelajaran, mengunggah perangkat pada LMS dan menyiapkan skenario-nya, kemudian melakukan briefing awal agar motivasi belajar siswa sama-sama terbangun dengan baik. Tim teknis membantu menyiapkan alat dan ruangan selama proses pelaksanaan serta simulasi pelaksanaan. Yang kedua adalah strategi yang digunakan selama proses pelaksanaan. Yang pertama, memilih dan menerapkan model pembelajaran blended learning, tipenya adalah flipped classroom dalam pembelajaran mengonstruksi teks prosedur. Yang kedua, menerapkan tahapan model pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menggunakan metode desain sprint. Keempat, media berbasis TPAJK. Yang kelima, menggunakan aplikasi Canva sebagai media portofolio dan publikasi. Nah, sumber daya atau materi yang diperlukan tentunya ada ruang kelas, siswa, perangkat pembelajaran, sarana belajar, media pembelajaran, serta media pendukung lainnya. Contohnya bisa channel YouTube, Google Drive, atau aplikasi untuk editing foto atau video selain Canva. Nah, bahan refleksinya adalah dampak yang dihasilkan dari hasil penerapan ini. Yang pertama adalah model pembelajaran, bahwa penggunaan model pembelajaran blended learning tipe flipped classroom ini efektif dipilih karena berbasis teknologi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Tentunya memudahkan siswa untuk melakukan belajar tidak hanya terbatas pada ruangan belajar. Yang kedua, terkait metode pembelajaran, metode desain sprint ini dapat memicu keaktifan siswa untuk berdiskusi terutama dalam aktivitas berinteraksi dan mobilisasi. Metode ini juga membantu siswa untuk menilai sebuah masalah atau proses dengan kerangka berpikir yang tepat. Melalui metode ini, setiap siswa akan aktif untuk menjawab. Jadi, kalau pada diskusi yang konvensional, saya katakan biasanya metodenya hanya untuk anak-anak tertentu yang aktif untuk menjawab. Sedangkan desain sprint, semua anak akan aktif untuk menjawab. Kemudian, pada media pembelajarannya, bahwa media Jamboard dan LMS ini, serta media Canva,
termasuk pembelajaran yang inovatif berbasis TPAJK. Langsung dapat dilihat bagaimana akses kemudahannya, kemudahan interaksinya, serta bagaimana penarikan hasil atau kesimpulan selama berdiskusi. Sehingga melalui media ini pula tercipta pengalaman belajar yang menyenangkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi dan terlihat peningkatan belajar dan motivasi anak-anak. Kesimpulannya adalah, secara umum sebenarnya ukuran keberhasilan penerapan pembelajaran ini ditentukan oleh partisipasi aktif siswa, skenario pembelajaran dari guru, kemampuan guru dalam mengelola kelas, pemilihan model, strategi, media, dan pembelajaran yang menarik. Jadi, pembelajaran terpenting dari setiap aksi yang dilaksanakan adalah inovasi dan kreativitas guru dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Beberapa ini disampaikan dokumentasi hasil pelaksanaan penggunaan media Jamboard dan LMS serta Canva. Sudah ada informasinya pada Learning Management System guru, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, kemudian pada kegiatan inti diskusi menggunakan Jamboard, apalagi ketika di kelas sudah ada TV LED besar yang bisa digunakan untuk menayangkan, dan siswa bisa memberikan evaluasi sendiri terhadap hasil berpikir teman-temannya atau mendapat teman-temannya. Kemudian di proses pembelajarannya pada bagian penutup, guru melakukan evaluasi dan refleksi sehingga tercipta pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Terima kasih, itu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat praktik baik yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.